Selamat berjumpa kembali dimanapun kalian berada. Ini adalah suplemen terhadap materi kalian ya, yaitu adalah internet. Jadi kemarin kita bicara masalah konvergensi dan sekarang kita juga mengetahui bahwa konvergensi dari beberapa kepentingan itu ternyata sangat berhubungan erat dengan yang di tengah-tengahnya adalah dengan internet. Nah, internet ini yang yang ada di tiga itu ya. Jadi ini adalah internet, dan ternyata internet itu adalah steroidnya atau apa yang mempercepat semuanya menjadi lebih bertransformatif. Tapi kita ingin bertanya lagi, sebenarnya apa itu internet? Nah, yang seperti saya katakan kemarin, pertanyaannya adalah bagaimana, apakah ada komponen lain secara komputerisasi, ekonomi, dan komunikasi dalam konvergensi? Ternyata ya ada banyak sih sebenarnya, tapi kita akan bahas itu nanti pada pertemuan selanjutnya. Yang paling penting adalah internet. Internet itu apakah byproduct daripada konvergensi tersebut, apakah menjadi bagian daripada konversi tersebut. Nah, ini akan belajar ya. Ya, pada intinya internet itu adalah hasil dari komputerisasi. Jadi bagaimana komputer itu menjadi bagian dari digitalisasi dan prosesnya itu sangat kompleks, dan sehingga kita menggunakan komputer sebagai apa yang disebut dengan teknologi itu. Jadi komputer itu adalah perpanjangan. Jadi the extension of human being itu sekarang komputerisasi. Kita menggunakan komputer untuk menjangkau jaringan yang lebih luas. Nah, kita lihat bahwa kita punya banyak upaya untuk menciptakan alat 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 pikir gitu ya, secara analog maupun secara kompleks gitu, secara digital. Bahkan sekarang nanti ada yang namanya sebenarnya quantum physics computerization. Itu komputernya yang super duper besar sekali, yang kemungkinan kayaknya kita akan memuat artificial intelligence yang lebih baik di situ. Ini adalah contohnya ya, adalah komputer yang digunakan analog gitu ya, yang digunakan untuk menghitung kalender. Nah, CMC atau yang dikenal dengan computer mediated communication itu tidak lain adalah kita menggunakan digital, jangkauan lebih luas, jaringan lebih cepat, interaktif, dan kita memiliki new media dan terjadi komunikasi yang lebih cepat, dan ada proses nilai sosial yang berkembang di situ. Nah, yang kita bisa lihat adalah melalui CMC ini adalah melalui komunikasi secara simbolik, karena itu semua memiliki atau dirangkum dalam suatu organisasi. Jadi interaksi simbolisme ini terjadi dalam komputerisasi. Bagaimana kita menginterpretasi misalkan keyboard atau gambar-gambar yang ada yang kita sebut dengan GUI ya, graphic user interface. Ini sebenarnya adalah review bagaimana komputer bisa tercipta dan menjadi bagian dari konvergensi. Ini adalah komputer yang ditemukan pada 1960-an sebesar ini. Ini kalau kalian pernah saya ceritakan, oh ya ini adalah komputernya Arduino yang Raspberry Pi sama Arduino, itu bisa jadi kemampuannya seperti itu. Kamu pahami bahwa komputer sekecil Arduino, sekecil ini ya, kemampuannya seperti ini. Itu seperti ini ya, seperti ini kartu itu ya, kartu apa namanya, kartu ATM. Ternyata sudah bisa mampu mengirimkan manusia ke bulan. Jadi itulah kemampuan, kehebatan manusia seperti itu. Dan ini bisa lebih besar lagi, dan kemampuannya kecil banget sebenarnya untuk komputer yang sangat kompleks ini. Ini adalah bagaimana perkembangan komputer dari tahun ke tahun. IBM itu adalah International Business Machine. Jadi orang-orang yang melakukan bisnis aja yang memiliki komputer waktu itu. Lalu dikembangkan oleh Apple, dan kemudian lagi-lagi dipakai oleh berbagai pihak ya. Apa namanya? Windows, ada MS-DOS, dan kemudian ada muncul PowerBook, dan kemudian ada laptop yang paling kuat Toshiba T100, sekarang katanya sudah mulai produksi kembali, Dynabook sama Satellite Pro. Saya menggunakan gambar-gambar ini karena saya sudah pernah menggunakan semuanya sebenarnya. AMD juga muncul untuk menyaingi Intel.
Dan sekarang udah ada AT Radeon, sekarang udah ada Mac OS 7, ada yang kita kenal dengan Intel Core Duo, AMD Athlon X2, dan sekarang kita sudah masuk ke Intel Pentium i3, i5, i7, dan sekarang sudah i9, dan akhirnya adalah MacBook Air. Ya, kenapa? Anda ketahui bahwa video ini dibuat dengan MacBook Air mid 2013. Kenapa puncaknya adalah sebenarnya ya semua hal tuh memang dimaksudkan untuk hal yang simple ya, sederhana gitu. Jadi kalau kalian punya laptop yang besar-besar gitu, ya itu bukan yang ingat ya, kapasitasnya lebih kecil, bentuknya lebih kecil tapi kapasitasnya lebih besar. Sebenarnya seperti itu ya. Arduino, Raspberry Pi, MacBook Air, dan yang kita miliki di sini adalah gawai atau disebut dengan smartphone, yaitu menggambarkan sebuah eh, gambaran konvergensi. Bentuknya kecil, kapasitasnya lebih besar. Nah, di definition of internet ini kamu bisa lihat deh, ada di Merriam-Webster, Oxford, atau KBBI. Intinya adalah satu, jaringan komputer. Intinya adalah kita mengacu kepada masyarakat jaringan. Orang mengatakan bahwa masyarakat informasi dan jaringan itu sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi memang definisinya agak berbeda karena kita harus prudence ya, apalagi di era disrupsi seperti ini. Kita kalau mengeneralisasi semua hal, dan itulah terjadi kesimpulan yang salah, dan ketika kesimpulan yang salah udah akhirnya jadinya tidak benar gitu. Uh, nah, ini yang saya katakan. Jadi GUI ini adalah graphical user interface karena kita adalah dalam organisasi komputer, adalah pengorganisasian jaringan yang sangat kompleks. Kita menggunakan simbol-simbol seperti ini, juga ada coding yang lebih yang lebih apa ya, yang lebih tertata, lebih rapih gitu, seperti itu ya. Dan sebenarnya untuk jaringan komputer ini CPU-nya juga sangat besar, berbagai processing melalui jaringan. Jadi dulu kita menggunakan komputer itu secara bergantian. Jadi komputer hanya bisa melakukan kinerja atau processing yang terbatas. Jadi orang-orang harus berbagi. Ketika orang-orang harus berbagi, mereka nggak bisa bersamaan. Nah, ini di sinilah yang disebut dengan jaringannya itu. Nah, orang-orang yang menggunakan jaringan ini ada dulunya ada 4, ada ARPANET, SYNCLADS, NPL, sama RAN. Dan dengan penggunaan komputer yang mulai tahun 50-an, bagaimana sih sebenarnya komputer sama satu yang lain bisa berhubungan, yaitu melalui jaringan tersebut. Nah, jaringan-jaringan komputer ini digunakan pertama kali oleh ARPANET ya, yang sebenarnya menciptakan perpustakaan gitu sebetulnya ya. Dan ini adalah yang digunakan ya, DARPA. Komputernya hanya seperti ini, that's it. Kalau misalkan lihat caranya gimana ya dan sebagainya, ya memang agak rumit sih. Jadi melalui signal-signal tertentu. Jadi ARPANET ini menyimpan data-data yang sebenarnya seperti contohnya matematika, dan apalagi ya, rumusan-rumusan fisika yang tidak mau hilang dan sebagainya. Bisa jadi juga laporan-laporan gitu ya, dalam bentuk digital dan sebagainya. Dalam bentuk ini ya, dalam bentuk tidak tradisional. Waktu itu belum ketemu masalah digital, di situ semuanya masih lebih ke arah ke biner. Nah, ini adalah jaringan komputer yang pertama kali dibuat 1971. Apakah ini disebut dengan internet? Ya, sudah sebut internet, tapi tidak ada interface-nya. Interface-nya ya seperti ini aja gitu. Jadi misalkan saya mengirim kode 121 gitu. Nah, ini dikirimkan lewat sini, yang satunya lagi untuk bereksperimen saja. Oh ya, ternyata memang kode yang ditangkap adalah seperti itu. Ini adalah alat-alat komputer yang dipakai pada waktu itu ya. Untuk mengirimkan kode-kode tertentu tidak rumit, dan mereka semua menggunakan paket TCP, dan ini bentuknya seperti ini ya. Orang mengirimkan pesan dan semuanya mereka mempelajari sebenarnya apakah semua pesan yang dikirimkan berubah atau tidak, dan melalui uji coba yang sangat processing yang agak lama gitu. Nah, komputer itu membentuk jaringan, dan kemudian di situ adalah terjadi komunikasi, dan di mana komunikasi itu adalah pertukaran informasi sebenarnya. Dan itu pertukaran informasi itu adalah lain dengan perpustakaan sebenarnya. Dan kemudian perpustakaan ini yaitu tadi ya, information storage, dan kemudian orang bisa mengangkat kompleks pesan-pesan lain yang lebih kompleks seperti itu. Ini adalah GCR Linklider
Jadi kalau misalnya ditanya internet, lahirnya di Amerika. Dan lucunya semuanya eksperimen pertamanya mengalami crash karena nggak kuat. Mereka harus membeli perangkat-perangkat yang lebih rumit dan sebagainya gitu ya. Oke, ini adalah cara kerja terminal, paket switch, dan PCAP. Jika mereka merasa bahwa satu jaringannya itu terinterupsi, maka mereka harus mencari cara lain untuk mengirim internet. Jadi informasi itu dipecah-pecah, dan pecahan-pecahan itu diberikan jalan tersendiri untuk bisa nyampe ke satu tempat ke tempat yang lain. Kamu bisa lihat di sini ya. Ini satu file ini terpecah dan dipecahkan menjadi paket. Paketnya itu adalah tersebar di mana-mana gitu. Paketnya itu kalau di misalkan kita ya adanya di kantor-kantor telekomunikasi. Sekarang dikuasai oleh infrastrukturnya lah Telkom sih. Walaupun memang ada penerapan yang lebih luas, tapi kita tidak tahu penerapan yang lebih luas ini apakah dibayar oleh satu perusahaan gitu ya, atau kemudian dibentuk oleh perusahaan lain. Kayak contohnya di Indonesia, BTS gitu ya, bukan BTS yang di Korea. Tower itu ditunjuk oleh pihak ketiga, dan pihak ketiganya ini menaruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau di luar negeri itu tidak harus perusahaan yang ngebuat BTS, jadi siapa aja bisa naruh paket. Makanya di Amerika atau di Eropa, hacking itu melalui paket-paket yang tidak terdaftar. Jadi saya bisa naruh aja paket di mana gitu, dan kita bisa menaruh storage di sana gitu. Jadi dan bahkan kita bisa mengintercept sambungan-sambungan orang lain. Makanya di luar negeri hacking terjadi seperti itu, banyaknya paket yang kemudian mengintervensi jaringan-jaringan. Seperti itu ya, paket-paketnya dipecah-pecah dan paket-paketnya dikirim. Nah, intinya begini nih, kalau satu jaringannya itu gagal, maka paketnya itu akan mencari jaringan lain. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak terpusat di satu tempat, jadi lebih tersebar luas di berbagai hal. Nah, di Indonesia, di dunia ini kita tuh baru nyampe ke konsep B, ya, decentralized. Distributed belum, karena dalam regulasi pemerintahnya masih ditunjuk perusahaan-perusahaan tertentu, dan alatnya pun tidak bisa, hanya bisa antara menerima atau mengirim. Tapi kalau misalkan Pak, kita kan kalau misalkan orang tanya begini, ya Pak, kita kan bisa menerima dan mengirim informasi, contohnya adalah YouTube. Ya betul, YouTube kan tapi di cloud gitu. Kalau yang dimaksud dengan distributed di sini adalah laptop kita menjadi server. Seperti itu. Itu di Indonesia belum boleh seperti itu. Contohnya emang lucu, misalkan ada WiFi. Kemudian WiFi itu diterima oleh smartphone yang berjarak 10 meter dari situ. Nah, 10 signal WiFi yang diterima oleh smartphone di situ memantulkan kembali sinyal WiFi tersebut supaya orang juga bisa ikut dalam jaringan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan distributed tersebut. Jadi walaupun misalkan central point-nya adalah misalkan di sini gitu, orang yang jaraknya misalkan 100 meter, yang di tengah-tengahnya diselingi oleh berbagai user, itu bisa nyampe juga ke sini gitu. Itu yang disebut dengan distributed. Itu sekarang tidak bisa terjadi karena memang perangkatnya tidak mungkin, dan memang secara regulasinya nggak aman sih sebenarnya. Seperti itu. Jadi paket switching itu sebenarnya ada, tapi tidak terkonsentrasi pada alat-alat yang dimiliki oleh masyarakat atau sipil atau awam gitu ya. Jadi paket switchnya itu masih dalam bentuk kalau nggak tower gitu ya, atau salah satu kantor pusat paket switch terbesar. Kalau misalkan kamu mendaftarkan IP untuk web hosting, nah itu kamu perginya kemana tuh? Nah, di kita adalah di kantor cyber building 1 di Kuningan, itu contohnya tuh. Jadi mereka, nah udah ada lagi paket switching di Cikarang kalau nggak salah. Jadi server-server besar tuh adanya sekarang di Cikarang misalnya. Nah, si Clouds juga mengembangkan yang disebut dengan komputer kecil, karena hubungannya dengan eksperimen-eksperimen antar lab, uh, lab fisika juga lab komputer juga sih sebenarnya. Jadi dulu itu komputer itu adanya di lab, jadi lab komputer. Yang dilakukan adalah mereka bertukar informasi dengan jaringan. Nah, ini pada tahun 1980-an internet
dalam lab komputer sudah lebih kompleks, semuanya udah punya lab komputer, mereka saling bertukar informasi dan sebenarnya waktu itu belum ada tampilan web gitu. Jadi cuman kayak layar hitam dan ada angka-angka ada gitu doang tuh. Lalu mereka bertukar apa? Ya bertukar macam-macam sih. Bertukar puisi, buku, apapun itu, tapi memang harus diketik ulang dan sebagainya. Jadi prosesnya itu sangat sangat panjang dan melelahkan, sangat menderita dan penuh dengan penyiksaan. Tapi waktu itu ya orang-orang itu senang-senang aja sih. Nah kemudian ada perkembangan di juga CERN, di mana CERN itu memiliki lab-lab komputer sangat besar yang di dalamnya mengatur eksperimen-eksperimen fisika dengan nuklir. Dialah yang kemudian namanya Tim Berners-Lee yang menciptakan WWW, World Wide Web. Jadi dia yang pertama kali menentukan itu untuk dalam kejadian client server yang sebenarnya juga menggunakan paket switching juga. Nah paket switching dia menjadi standar tuh. Paket switching dia itu menjadi standar, angka-angkanya menjadi standar sampai web host dan proxy-nya juga menjadi standar di seluruh dunia. Sebenarnya dia cuma menentukan angkanya dan menurut dia juga nggak rumit sih sebenarnya. Misalkan IP-nya itu harus ditaruh di mana gitu. Nah, inilah yang diciptakan oleh Tim Berners-Lee dan sebenarnya Tim Berners-Lee juga orang yang tidak begitu cerdas di kalangannya. Dia tidak pernah, bayangan dia tidak pernah mengpatenkan itu gitu ya. Tapi dia orang yang menentukan hypertext sama hyperlink pertama kali. Ini contohnya adalah perkembangan internet berdasarkan sambungan-sambungan. Jadi arus yang sangat deras itu antara dari Amerika ke Eropa atau Amerika ke tempat lain. Kita tuh termasuk yang paling kecil sih. Ini diliput pada tahun berapa nih? Tahun 2003 kalau nggak salah. 13 tahun yang lalu. Sekarang kayaknya sudah lebih besar, lebih luas karena bayangkan kita dulu ya yang namanya gaming itu lag-nya wah mampus gitu. Sekarang kita pakai gaming yang menggunakan 3D dan itu sangat soft banget, sangat fluid gitu ya. Fluidnya kita bisa lihat dan Indonesia sudah banyak sekali klien misalkan PS3, klien ya kita sekarang udah main Mobile Legend, PUBG, Free Fire dan sebagainya dan itu lebih banyak kita ke Cina gitu ya. Dan sebenarnya juga lebih masuk akal untuk membuka server di Asia sih karena pengguna terbesar yang ini tahun 2003 ya waktu komputer masih yang eksklusif banget. Sekarang populasi India, Cina sama Indonesia ya itu sudah 2/3 populasi dunia. Cina 1, berapa miliar, 2 miliar, hampir 2 miliar. India 1,3. Seorang orang Asia deh rame-rame semuanya udah sekitar 4 miliar. Yang 4 miliar yang lain tersebar di seluruh dunia tuh. Jadi memang kegiatan internet paling terbesar itu yang memang adanya di Asia. Nah, pada akhirnya HTTP juga menjadi bagian dari uh, World Wide Web ya. HTTP itu adalah hypertext dan yang apa sih sebenarnya hypertext itu kalau orang nyebutnya hyper reality, hyper hyper apa tuh, hyper, intinya apa sih hyper itu intinya adalah sesuatu yang mewakili sesuatu. Contohnya misalkan kalau GUI misalkan kamu melihat uh, tempat sampah, kamu tahu bahwa tempat sampah itu adalah simbol simbol daripada uh, pembuangan. Nah itu kan orang nyebutnya semiologi atau semiotika. Hypertext juga sebenarnya seperti itu. Contohnya nih hypertext adalah, nah hyperlink dan hypertext itu bekerjanya seperti itu tuh. Misalkan dulu analognya adalah linear, sekarang kita menggunakan hypertext. Jadi kita bisa kalau kamu pakai Wikipedia tuh klik sini jadi ke sini kemana-mana dan sebagainya itu disebut kan hyperlink dan hypertext. Nah hyperlink dan hypertext ini adalah hubungan-hubungan dalam jaringan tersebut. Nah kita juga memiliki hypertext juga dan hyperrealitas juga. Kadang-kadang kita diberikan suatu simbol dan merasa seolah-olah kita udah di sana. Nah itu disebut dengan hyperrealisme. Gitu. Contohnya misalnya kamu main game yang lagi rame kemarin itu adalah Red Dead Redemption atau Kratos atau Ghost of Tsushima atau The Two of Us. Itu adalah hyperrealism, seolah-olah kita hidup di zaman yang mana direpresentasikan dalam game tersebut. Nah
Apakah kemudian itu menjadi suatu alur yang ajak gitu misalkan, atau apakah itu adalah pemaknaan yang linier? Enggak, ternyata kita bisa menciptakan pemaknaan-pemaknaan atau jaringan-jaringan lain. Sebenarnya itu yang disebut dengan hyper reality. Itulah yang disebut dengan komunikasi itu. Kita terkadang sangat terkait dengan berbagai macam itu ya, berbagai macam keseragaman yang itu cuma uniformness. Kita seolah-olah kayak oh iya itu kalau bila ada ini maka artinya seperti itu. Tidak juga sih. Sekarang ini orang sedang berusaha untuk menciptakan suatu hubungan-hubungan yang lebih independen, walaupun sebenarnya agak ribet. Orang juga akan apakah itu akan berhasil ke depan, apakah itu akan mengkubu-kubukan hubungan-hubungan komunikasi yang sangat teknis, apakah itu kemudian menghambat karena orang terpecah berai gitu kan, nggak ada standar-standar yang jelas, tidak ada keseragaman yang jelas untuk kemudian bisa mendorong perkembangan ini lebih cepat gitu. Itu sepenuhnya diberikan up to society, terserah mereka maunya seperti apa. Kayak dulu misalkan oh ya kok kayaknya nggak ada platform game yang lebih universal ya gitu. Kita kayak misalkan kita menang uang di sini nggak bisa ya dipakai uangnya di sana gitu. Dulu pernah ada tuh di Zynga. Jadi kalau menang di sini koin-koinnya bisa dipakai di permainan lain gitu. Karena kalau misalkan kita ya Tencent misalkan nggak bisa yang kita menangkan di Tencent. Nah itu yang disebut dengan uniformness atau disebut dengan keseragaman. Nah uniformness yang kita bicarakan di sini adalah lebih ke arah domain. Misalkan www.sticom.ac.id itu hanya dimiliki oleh satu orang. Bayangkan kalau ada tempat lain yang menggunakan kata yang sama tapi ternyata penggunanya yang berbeda gitu, terjadilah phishing. Jadi ya itulah resiko-resiko yang mana kita ingin mendirikan suatu apa tuh komunitas server base yang lebih independen. Jadi kayaknya kayaknya kita belum sampai bisa untuk mengidentifikasikan niat-niat orang, mana yang stagnan, mana yang progresif, dan sebenarnya mana yang destruktif juga. Banyak juga yang destruktif loh gitu. Kita harus perhatikan itu. Nah, contohnya Yahoo sama Google sebenarnya IP-nya seperti ini. Sama juga kalau misalkan kita ingin mencari suatu video tertentu yang sebenarnya orang lain misalkan tidak ingin ketahui video itu adanya di mana, dan kita akan menggunakan IP langsung, bisa juga seperti itu. Ini adalah identifier yang uniform tuh. Jadi kalau web hosting memang harus didaftarin. Kalau orang bilang oh ya udah didaftarin belum domainnya, ya ini yang dilakukan. Uh, Web browser juga antara lain sangat kontroversi karena sekarang kita dulu ya Netscape sama Mosaic untuk penjelajah jaringan sekarang sudah diberikan secara gratis. Ada Samsung Internet, ada Chrome, ada Opera, ada tuh yang bentuknya kayak tupai itu, UC browser kalau nggak salah. UC browser banyak cookiesnya diambil dan digunakan untuk mempelajari penggunanya, itu juga tidak etis sebenarnya. Nah itu juga itu ya yang saya maksud tuh. Bila mana kalau misalnya kita tidak menggunakan sesuatu yang sifatnya seragam, terjadilah yang sifat-sifat yang tidak progresif, yang hanya menguntungkan orang-orang tertentu dan ke depan akan digunakan secara destruktif gitu, seperti itu ya. Nah, pada akhirnya kita bisa lihat ini sekarang tahun 2005, jadi sudah tidak update lagi sebenarnya kalau kalian bisa lihat ya. Ini ya ini orang kan mengatakan oh ya di Amerika sama di Eropa Timur yang lagi rame. Sekarang kayaknya udah tidak seperti ini. Kita sudah lebih ganas gitu ya. Uh, kita coba kita lihat deh. The internet map sekarang udah kayak apa? Apakah Asia sudah mulai berkembang atau sudah melampaui? Nah ini dia. There you go. Ini internet map 2018. Jadi kita udah lebih advance, lebih rumit, kecepatannya juga meningkat secara drastis dari tahun ke tahun. Kita pengguna internetnya katanya tiap tahunnya itu 6 kali lipat. Jadi sekarang pengguna internet Indonesia itu perkembangan yang luar biasa. Itulah kenapa terjadi banyak hoax gitu. Nah ini kamu lihat ya, ternyata memang di sini yang kamu lihat pengguna yang paling terbesar tuh di Korea sih sini.
Korea yang paling terbesar, India dan Cina, dan kemudian ke sini ya. Jadi luar biasa sih. Kamu bisa lihat. Nah di Afrika masih kosong, masih nggak nyala tuh, masih sepi banget. Di Kanada juga kayak orang kayak nggak peduli tuh, lihat di Amerika Latin di tengah-tengahnya ini orang nggak pakai internet sama sekali. Jadi ini menarik ya. Kamu bisa lihat tuh tapi tetap ya di daerah-daerah yang otoritasinya sangat ketat, otoriter, itu hampir tidak ada kegiatan internet sama sekali. Kenapa? Karena memang sensornya di sana sangat tinggi banget. Kalian bisa lihat di sini ya, apa aja yang uh, bisa diteliti di situ, siapa tahu bisa memberikan kontribusi secara luas tentang internet. Saya kira itu aja untuk bisa sampaikan untuk materi internet ini. Minggu depan kita akan membahas bagaimana konvergensi atau komputerisasi jadi terjadi pada media-media, misalnya contoh media cetak jadinya seperti apa, media film, sinema seperti apa, media TV dan musik jadinya seperti apa. Dan itu nanti kita akan diskusikan satu persatu. Semoga kalian nanti siap ya, akan ada sistemasinya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.